Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Ya, kita kembali lagi di Kebanyakan Nanya, sebuah segmen di Kebanyakan Teori yang isinya tanya jawab. Ini kita masih baju yang sama karena memang tag di hari yang sama dengan minggu lalu. Melanjutkan topik tentang laki-laki. Perlaki-lakian. Ya, betul. Nggak, nih ada pertanyaan pertama dulu ya. Kita langsung aja. Ada dari Irza AJN 24. Ini tanggal lahir juga nih. Tanggal lahir. Oh ya, kemarin ada yang 29 dan 24. Kenapa wibu kebanyakan cowok? Enggak lagi. Lalu nggak relate? Kalau gue relate justru. Soalnya gimana? Cerita lu gimana pengalaman? Enggak, soalnya kalau gue, karena gue kan sekolahnya dipisah kan waktu SMA, SMP, cewek cowok. Pasti di tiap cewek juga ada hampir, jadi ada badan tuh ada wibu yang akut, ada yang wibu yang masih oke lah gitu. Jadi menurut gue selalu kebagi setengah sih. Makanya gue nggak relate kalau dibilang kebanyakan cowok, karena temen-temen lu yang kan sekelas nih, cewek semua ya kan? Banyak banget yang wibu. Banyak. Masa nggak banyak yang kayak wow gitu? Banyak. Dan maksudnya kan di sekolah gue juga ada berapa orang sekelas? 32 ya gitu lah. Yang wibu kira-kira berapa? Yang wibu akut? Enggak, yang wibu aja. Termasuk yang wibu akut. Setengahnya? Bisa. Oh iya, emang banyak sih banyak. Itu ya. Tapi bisa dilihat juga yang ikut acara festival. Bukan festival. Ini klub Japan Club. Oh, iya. Okay. Kayak itu banyak juga yang cowok dan cewek. Tapi lu nggak ikut dong, nggak tahu jadinya. Enggak. Tapi laki gue wibu coy dia. Tapi gue lupa deh dia ikut gak ya per wibu-wibuan gitu. Nggak tahu. Lupa gue. Tapi menurut gue lumayan banyak sih yang wibu. Kalau cewek. Pengalaman lu ya. Nah, kalau pengalaman gue, bener nih pertanyaannya, karena gue dulu di Gensiken itu di unit kegiatan mahasiswa di ITB ya, banyak yang cowok. Kenapa ya? Mungkin cewek tidak merasa aman dengan kami. Dengan wibu cowok tidak merasa aman. Gue nggak tahu. Gue sumpah gue nggak ngerti sih kenapa. Kenapa ya? Coba tebakan gue ini. Oh gini, tebakan gue adalah karena bisa jadi beberapa wibu cowok nih nggak ngerti cara interaksi sama cewek. Kayak kan kalau namanya anime kan berbagai macam ya. Ada yang sih kalau istilah itu gue lupa lagi anjir. Misalnya kayak anime harem, lu tau gak sih ada genre anime harem yang jadi ceweknya banyak ya? Bener, ceweknya banyak, cowoknya satu. Terus nanti jadi tebak-tebakan gitu dia sama siapa. Itu tuh plot yang cukup umum tuh di anime. Emang namanya juga ada genrenya. Enggak, maksud gua ada genrenya sendiri. Iya. Jadi maksudnya bukan umum. Ya emang itu genrenya. Ya gua paham. Ya. Nah, mungkin banyak yang diskusinya tuh kayak gitu kan, cewek nggak minat ya diskusi kayak gitu ya. Iya sih. Bisa jadi ya, gue nggak tahu sih. Sebenarnya sejujurnya gue nggak tahu nih, gue cuma nebak-nebak doang. Tapi kalau di gue mungkin nggak gini. Kalau nggak tahu sih, kalau ibu cowok kan biasanya kayak gila-gila cewek tuh. Maksudnya gue kayak, sama cewek tuh kayak wah gitu, cewek-cewek yang waifu-waifunya gitu. Tapi kalau cewek tuh nggak gila-gila cowok. Mana ada? Oh enggak ya? Karakter anime. Iya. Kalau karakter anime ya maksud gue kalau in real life tuh nggak yang kayak cowok gitu enggak. Kayaknya enggak juga deh kalau gitu ya. Berarti gue salah. Mungkin bibi-bibi yang ada di sekitar gue yang nggak di depan lu aja di Jaim itu. Bisa jadi ya. Ya juga ya, kenapa gue kepikiran itu. Soalnya dia suka band-band cowok, anjir ganteng-ganteng juga kali kayak gituan. Oh iya. Iya kan? Nggak tahu ya, tapi emang lebih didominasi K-pop sih kalau misalnya band. Nah dulu tuh K-pop itu irisannya wibu. Memang beririsan kan sebenarnya. Iya. Untuk cewek-cewek itu justru. Iya. Gue ngerti. Tapi memang apalagi zaman sekarang ya, kayaknya ini udah nggak bisa dibilang benar juga sih. Mungkin kalau yang berkumpul iya. Oh iya, karena cowok tuh nggak tau ya. Cewek lebih nyaman berkumpul sama cewek. Nggak, terus juga kalau cowok tuh mereka lebih nyaman untuk berkumpul di maksudnya komunitas yang besar gitu. Iya nggak sih? Soalnya maksudnya gimana? Maksudnya kayak ikut komunitas-komunitas yang gede yang kayak ada acara. Jumlahnya puluhan. Yang kayak gitu tuh mereka lebih nggak tahu, gue nggak tahu cewek. Kalau cewek tuh gue lebih banyak lihat yang K-pop dibanding yang acara-acara wibu. Karena dulu cowok gue, laki gue tuh termasuk yang kayak aktif. Acara festival. Festival enggak sih, cuman maksudnya any kind of komunitas tuh dia termasuk yang hardcore, yang aktif, yang datang gitu. Jadi mungkin kenapa kelihatannya kebanyakan cowok, mungkin kalau lu lihat di TikTok atau di mana di video-video tuh kebanyakan yang kayak joget-joget atau apa tuh cowok. Jadi kelihatannya kayak cowok. Nah, nih tapi ini ada yang mungkin alasan lebih dark lagi nih, Sa.
Karena kalau misalnya ini tuh fenomenanya ada juga di berbagai macam komunitas di hobi. Kayak misalnya kalau dalam hal ini stand up gitu. Stand up tuh banyaknya stand up cowok banget karena ya emang untuk latihan stand up di Indonesia banyaknya kan di kafe-kafe malam-malam. Iya. Penuh asap rokok lah. Terus beneran malamnya tuh malam-malam bisa beresnya ya jam 11, jam 12 sih, jam 1 malah gitu kan. Nah apesnya kalau cewek keluar malam itu lebih kena judge daripada cowok. Balik lagi. Jadi nggak paling iya pembahasannya kan tentang patriarki juga sih sebenarnya. Ada nih alasan-alasan kayak gitu juga sebenarnya. Nah, wibu gitu misalnya yang acaranya festival malam ya gitu untuk sekarang ya mungkin emang lebih gampang orang izin lebih gampang kalau dia cowok daripada cewek. Iya bisa jadi. Gitu. Jadi yang lebih Jadi berlaku untuk hobi umum daripada wibu itu sendiri kayaknya ya. Jadinya gitu ya. Mungkin ya, nggak tahu saya juga. Jadinya kebanyakan teori. Namanya juga kebanyakan teori. Lu cari sendiri kalau mau tahu yang benar. Iya, mau tahu yang benar. Jadi kita udah lanjut. Merasakan pengalaman aja. Iya. Ini yang bawah nih. Nih, Ini kayak apa? asik nih. Ini cewek nih. Iya nih. Dari ada pertanyaan dari Mbak Kiko RD. Ini Mbak ya? Iya. Oh iya benar Mbak. Sebenarnya mereka tuh sadar nggak sih bisa aja cowok pakai jilbab nih? Maksudnya dong. Ada tahu? Ada. Yang lagi yang sempat viral tuh. Itu lu tahu nggak? Itu temennya Kak Odi cuy. Gila lu. Wah kacau. Itu temen satu kosnya. Itu anak SI. Wah sakit. Kan dikeluarin, dilihat. Karena di kampusnya dia ya? Enggak, jadi dia tuh dia lulusan situ. Lulusan Limbro. Terus pas dia udah pindah ke Jakarta ke daerah sini tuh dia jadi begitu. Tobat Anda orang-orang kayak gitu ya. Itu yang sempat viral tuh di Twitter. Pas laki gue lihat, ini kan teman aku. Nggak, kok jadi begini? Gitu. Nggak, maksud gue kalau mau cross dress di acara di Jepangan aja, jangan lu di pakai musola aja. Gila. Sorry. Oke. Ini yang udah lama sih. Oke lanjut. Oke, ke Mbak Kiko RD nih. Pertanyaannya adalah sebenarnya mereka itu sadar nggak sih, semisal ada cewek yang suka sama dia, atau mereka pura-pura oblivious aja gitu. Mungkin ditranslate dulu oblivious itu apa? Kayak pura-pura bego gitu kali ya. Kayak pura-pura polos ya. ya kan? Iya. Padahal oblivious tuh biasanya cewek. Iya juga ya. Iya kan? Yang biasa oblivious kayak mungkin Mariko ini lagi ada pengalaman. Oh, bisa jadi. Kayak dia udah memberikan kode-kode yang tapi bukan tidak nyangkut. Bukan kode ini udah nggak pakai kode lagi, udah to the point gitu ya. kan. Tapi tetap oblivious gitu ya. Mungkin memang dia tidak tertarik sama Anda. Betul. Beda ceritanya kalau ini cewek. Maksudnya kalau misalnya cewek yang oblivious, biasanya kalau cewek yang oblivious, statue kalau zaman sekarang katanya, setelan cuek. Statue. Gitu, iya. Sundere kalau bahasa Jepang. Gue sama tahu. Iya, sundere. Statue, setelan cuek, pengennya dikejar gitu ya. Iya, kalau cewek mungkin oblivious karena dia statue. Mungkin. Kalau cowok jarang ya yang kayak gitu ya. Lebih ke kayak emang gak minat sebenarnya. Menurut gue sih gitu ya, kayak kurang mungkin. Tapi ya kita nggak tahu ya, siapa tahu. Nah ini ada pertanyaan yang rada mirip, ntar kita sambil bahas aja. Oh iya benar. Ada dari Mbak juga nih, Mbak Rarika. Mbak nih. Iya namanya aja Rika anjir. Iya. Gimana sih? Oh iya. Ya. Siapa tahu. Gimana umumnya respon laki-laki kalau ada perempuan yang nyatain perasaan suka ke dia? Seneng lah. Oh iya. Enggak sih, gini juga ya. Enggak, bohong, maaf, enggak. Enggak, gue seneng lah, maksudnya emang gue seneng. Enggak tahu. Gue tuh ada yang takut ya? Lu pernah ya rasain nyatain sukanya terus lu jadi ilfil? Enggak juga sih, enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi kalau gue tergantung, kalau dia nyatainnya langsung mungkin gue kayak ada nggak pernah nggak lu ngerasa ilfil dideketin cowok? Enggak lagi. Maksudnya kan berarti gue yang jahat dong. Gue pernah lagi. Lu pernah ilfil ya? Gue sering aja. Gila. Tapi kalau gue tuh bukan masalah ilfil apa enggak. Gue kayak nih gini nih. Coba gue klarifikasi ya. Gue nggak tahu, mungkin ada yang pernah ngalamin tapi gue mohon maaf kalau kalian pernah ngalamin. Tapi gini. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Tapi kayak gue kan emang ya udah kalau ngobrol aja gitu kan. Nah kalau misalnya tiba-tiba responnya terlalu gimana, gue kadang-kadang kayak aduh, ntar daripada dia baper, udah gue nggak usah aja deh gitu. Dan ternyata respon gue kadang terlalu berlebihan, jadi tiba-tiba ramah, tiba-tiba langsung cabut. Kayak tapi sebenarnya kan nggak ada hubungan apa, cuma dalam kondisi pertemanan doang. Gitu kalau gue jahat itu kayaknya ya. Nggak tahu, ya tergantung. Kalau ternyata dia emang beneran suka sama lu tiba-tiba ngilang gitu kan. Kalau misalnya emang nggak cocok dari awal, gue
gue nggak bisa tiba-tiba ghosting gitu. Biasanya intensitas chatnya lama-lama berkurang aja. Yang klasik-klasik aja lah. Habis itu kayak oke, udah nggak seru nih dah gitu. Tapi sebenarnya yang gue lakukan itu lebih kayak menjaga perasaan aja sebenarnya. Oh, biar tidak ada biar yang tersakiti lebih jauh. Udahlah nggak usah lah kalau emang ada ini gitu. Yes. Tapi mungkin caranya tidak menyenangkan aja kali ya. Betul. Nggak tahu sih gue. Ada yang protes nggak tapi? Ada lagi. Ya berarti salah kan? Tapi nggak protes. Apa Dia justru waktu itu ngomong kayak nggak masalah justru. Tapi ini curhat no mention gitu kan. Tapi saya bisa klarifikasi ya kan. Saya klarifikasi ke temannya. Ini maksudnya gue bukan. Iya lagi. Anjing. Tapi nggak apa-apa. Dia kan bilang nggak masalah. Gitu. Oh ya udah. Ya udahlah. Ya udah. Nih, gimana umumnya respon laki-laki? Kalau menurut gue seneng harusnya. Seneng. Kayak Itu seneng. Lalu kalau dikagumi sama orang mah seneng lah. Iya. Siapapun harusnya. Karena kalau gue respon pertamanya ya seneng harusnya. nih kayaknya mbaknya lagi mau Menyatakan. Mungkin ya. Soalnya dulu gue nih sama laki gue juga awalnya karena gue yang mancing. Maksudnya gue yang ibaratnya dalam kutip menyatakan perasaan. Anjir. Menyatakan perasaan. Karena pasti waktu itu gue udah deket, misalnya enggak, gitu tuh dari teman. Terus gue juga udah sering curhat sama dia tentang love life gue sebelumnya segala macam. Anjay. Serius, sedih-sedihnya dan segala macam sampai pada akhirnya progres gue sama dia tuh lebih ke arah yang gue sadari ini tuh bukan temen. Karena nggak tahu ya kalau lu, tapi kalau gue tuh bisa nge-sense. Bisa lah nih. Bisa kan? Ini pertanyaan kan? sebelumnya kan. Oblivious suka sama itu dia tuh. atau pura-pura oblivious? Kalau ya pura-pura oblivious, Ya, pura-pura. iya, Iya, ini justru nggak tertarik aja gitu. kayak, ya, emang soalnya orang kayaknya mesti sih ada sih kayaknya yang emang beneran ya oblivious. Tapi jarang banget men kalau menurut gua orang tuh sadar kalau sebenarnya dideketin atau enggak tuh. Kelihatan banget soalnya. Gue sebenarnya ada cerita Kelihatan banget sebenarnya. Yang lumayan Nggak mungkin kayak, nggak gini. Iya. Nih ya. Sebenarnya bukan masalah kelihatan atau nggak kelihatan. Dia tuh sengaja nggak kelihatan supaya jadinya lebih sopan aja. Iya. Tapi sama-sama kelihatan. Sama-sama kelihatan kok. Jadi kalau ini mungkin ada kasus tapi spesifik banget yang orang-orang yang benar-benar polos. Ini masalahnya maksud gue mungkin juga bisa jadi ceweknya kurang memancing, kurang berkode. Jadi oblivious beneran dia emang kagak tahu gitu. Karena kan gini, kode-kodean itu kan dia sifatnya relatif kan. Ada yang orang nganggapnya itu udah kode. Iya, dia nganggapnya ini nih gue udah cukup obvious nih, udah mancing nih gue. Ternyata nggak dimakan pancingannya. Bisa jadi dua, dia pura-pura oblivious karena dia nggak tertarik sama lu, atau pancingan lu ternyata kurang gede buat dia gitu. Tapi emang ini sebenarnya kasus menyebalkan sebenarnya. Iya, makanya kalau mungkin orang-orang kayak kita hitungannya lebih ke tembak langsung aja kan. Lu kan gitu. Enggak, kita emang di keluarga ini emang orang begitu. Kayak kakak gue cewek juga begitu anjir. Iya. Dia waktu dideketin cewek terus dideketin cowok. Kakak gue cewek. Dia waktu kayak masa-masa pengen nikah gitu kan, dideketin cowok tuh dia langsung to the point aja. Iya, kayak lu guys, sorry nih. Bukan guys, maksud gua. Tapi guys bro. kan. Ya, ada yang banyak ya. banyak. Enggak, tapi kan ngomongnya satu anjing bukan di broadcast. Bro, gitu kan. Gua pengen nikah nih, lu kalau enggak serius sama gua mending enggak usah. Anjing gitu kakak gua, bro. Gokil. Anak pertama cewek cuy. Jadi kayak kita kayak gitu jadi biasa aja. Iya. Karena emang ada presedensnya gitu. Tapi gue sering banget ditanya karena kan gue termasuk orang yang kalau lu mau kalau enggak. Jadi iya, gua juga iya gitu. kan. Jadi gue tuh sama laki gue pas karena hubungannya udah nggak jelas, lu bayangin masa kita temenan tapi kayak nonton bioskop bareng terus kayak yang kayak lu tau gak sih, lu pernah merasakan rasanya awkward silent atau silent yang tidak bisa dijelaskan, kayak ini tuh masuk diemnya apa ya, kayak ada keheningan berapa detik yang kayak anjir lah awkward banget, ini harusnya ada sesuatu kalau kita temenan tuh nggak jadi hening yang kayak gini gitu loh. Kalau temenan tuh harusnya nggak hening. Iya, tapi itu tuh ada keheningan yang kayak damn gitu. Nah gue udah merasakan itu, jadi gue nggak mau itu. Lu nggak tahan kan? Gue nggak kuat kalau ini terlalu slow burn lagi, dibawa slow burn lagi, karena laki gue tuh bukan tipe orang yang memancing dengan kode keras, enggak. Tipis-tipis anjir, tipis-tipis setahun dong setelah gue selesai galau-galau itu ya. Emang kalau lakinya dia banyak banget pertimbangannya. Iya, terlalu mesti dijorokin dulu baru ada gerakan. Gitu. Jadi akhirnya gue yang kayak oke, lu nyadar gak sih kalau kita tuh udah bukan ada di fase teman lagi. Gue inter sama lo. Waktu itu gue lupa agak ngomongnya, cuman ini adalah gue inter sama lo.
lo willing to try atau enggak. Kalau lo nggak willing to try, kita akan stay as friends, tapi ya mungkin nggak akan kayak sekarang, akan beneran teman. Tapi kalau lo willing to try, let's try together. I'm open to any kind of discussion atau any kind of relationship that bisa menjadi kita pada kedepannya. Terus lagi gue kayak, emang lo selama ini nggak nyadar kalau misalnya gue ngekodein itu, gue beneran nggak nyadar. Makanya tadi gue bilang kode itu terlalu halus. Karena kodenya terlalu halus. Terlalu sebel jadinya. Iya, jadi gue kayak sini mana nih aksinya? Iya, mana nih kayak gini-gini terus. Gue tiap jalan gini-gini lagi gitu. Gak ada perubahan yang kayak dar gitu. Akhirnya makanya gue ngomong gitu. Terus ternyata dia bilang, emang lu selama ini gak sadar? Hah? Ya enggak lah menurut lo gitu. Akhirnya dia menjelaskan lah kode-kode dia. Oke, itu lo kode maksudnya. Lucu lagi. Gitu. Iya. Itu lo kode. Iya tuh pasti lo gak nyadar. Gue selama ini gini-gini. Gitu ya. Nah tuh kan berarti bener ada kasus yang emang bukan pura-pura, emang kodenya aja kurang nyaring. Makanya maksud gue, ya itu lu cek lagi, lu kode lu udah bener nyaring belum, lu cek. Wah. Lu kode lu kurang kencang kali atau gimana gitu. Sebenarnya itu seru sih pembahasan ini. Tapi lu pernah nggak dinyatakan perasaan sama cewek? Yang nggak mesti kayak gue suka sama lo gitu, nggak, tapi kayak dia interest kayak gue lah, dia terus langsung interest. Itu gue biasanya langsung cabut. Kalau lu nggak interest sebelum dia ngomong males banget. Enggak, tapi tadi konsepnya adalah karena gue lu menjaga. Mungkin gue kepedean. Bisa jadi gue kepedean ya kan? Bisa jadi gue yang kepedean doang. Tapi gue biasanya kalau udah ngerasain kayak gitu, udah gue dibanding lu harus berkutat sama suatu hal yang daripada ada yang sakit hati nggak penting gitu kan, ibaratnya kayak 100 Days of Summer yang salah Summer apa Tom gitu kan, lu tau nggak siapa yang salah gitu kan, mendingan lu cabut kan, karena kalau udah kayak gitu pelik gitu. Oke. Kalau dinyatain cinta kayaknya kayak nggak pernah. Nggak yang obvious kayak gue suka sama lo, kayak gue mau nyoba. Paling sekarang nih, masnya kalau belum nikah bakal saya nikahin sama anak saya gitu, ada. Kan udah nih, coy. Karena jadi konten kreator. Oh iya betul. Kalau konten kreator emang pasti bakal ada kayak gitu. Kalau gue sampai sekarang juga pernah. Pasti. Lo ada ini ya sih doppelganger atau kayak ada kembarannya gitu. Terus gue kayak kenapa emang ya? Soalnya lu udah soal tadi baru terjadi 2 hari yang lalu. Pasti. Kalau lu di internet punya engagement tertentu emang pasti. Tapi itu orang yang gue kenal sih. Yang ngomong kayak gitu. Tai itu namanya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tadi ada pertanyaan mana yang mau lu jawab? Ini mau bahasin aja langsung ya? Ya itu boleh. Nih pertanyaan terakhir ya untuk episode kali ini. Dari Jatuh 555. 555. Oh 55 kalau Thailand ketawa. Jatuh. Asik. Kenapa laki-laki cenderung, nih pertanyaannya haha juga nih Sa. Kenapa laki-laki cenderung memiliki nafsu yang besar? Tuh. Kata siapa? Nah ini. Kata dia. Ini adalah jenis pertanyaan yang muncul dari ketidakpahaman, kesalahpahaman. Ini produk patriarki juga BTW. Produk patriarki betul. Gimana maksudnya? Coba jelasin dulu Sa. Ini memiliki nafsu yang besar tuh dalam konteks apa? Sebenarnya gue mau nanya dalam konteks apa dulu nih? Betul. Dalam konteks seksual doang apa dalam segala hal? Iya, kayaknya anggaplah seksual lah kalau ini pertanyaannya. Enggak juga, Cir. Kalau perempuan tuh lebih banyak. Nih, ini gue kasih tahu rahasia cewek aja. Oh iya nih. Cewek juga nafsuan, Bro. Iya kok. Kalau ada Enggak, kalau ada cewek yang enggak nafsuan, ada cowok yang enggak nafsuan. Sama. Ada cowok yang nafsuan, ada juga cewek yang nafsuan sebenarnya. Itu rasionya sama. Cuman mungkin lu nggak terlihat di kalian karena mereka lebih pintar menyembunyikan, dan sebenarnya masalahnya karena kalau mereka nunjukin dijudge macam-macam. Dijudge lebih gede. Ya itu makanya gue bilang itu salah satu produk patriarki. Karena ketika perempuan menunjukkan dia punya ketertarikan seksual yang sama batasnya, sama levelnya dengan laki-laki, pasti judgement orang tuh akan lebih berat ke cewek. Karena kalau cowok-cowok akan dipahami dengan namanya juga cowok. Nggak gitu Jir. Nih gue pernah baca di Twitter ya. Jadi ada orang lagi diskusi soal genre manga 18 plus gitu. Hentai gitu kan. Ada genre namanya tuh pokoknya ada istilah Jepangnya, tapi intinya itu biasanya cerita tentang perselingkuhan cewek gitulah. Cowok diselingkuhin. Oke. Nah, katanya rumor yang beredar di internet yang gue baca-baca di situ, itu genre yang disukai sama cewek. Ceweknya selingkuh. Iya, karena ya hitungannya kayak
fantasi terbalik dari cowok gitu loh. Iya. Kalau cowok harem cewek, ini sebenarnya cuma harem cowok aja gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, buat para cowok mengagetkan karena banyak yang nggak suka kan genrenya. Kayak diselingkuhin kan, itu kan sebenarnya. Gitu. Tapi itu tadi ada beberapa keterangan di internet yang gue baca, katanya itu justru adalah genre yang disukai perempuan gitu. Jadi maksudnya ini menggambarkan bahwa perempuan cewek sama. juga nafsuan juga, tapi lebih nggak kelihatan aja karena kondisi cewek sosial. Juga punya fantasi, maksudnya cewek juga Bener, sama. iya maksudnya itu maksudnya. Jadi cewek juga sebenarnya punya fantasi juga. Sebenarnya kalau lu tanya ya, pikiran kotor dan pikiran bersih ya itu ada di dua belah manusia lah, nggak cuma cowok nggak punya cewek doang. Cuman laki-laki tuh lebih punya tiket atau akses untuk meluapkan itu. Lebih diizinkan. Kalau cowok kayak gitu tuh kayak lebih diizinkan aja. Kayak gini, misal cowok ngelakuin kayak gitu, wah, boys will be boys. Iya. Itu kan ada namanya juga cowok. Namanya juga cowok. Istilahnya gitu. Boys will always be boys. Tapi begitu cewek begitu, wah, lonte. Apa semua lu sebutin lu. Iya, masa bahkan tanpa melakukan itu aja cewek udah kena stigma yang tadi lu bilang apa? Iya. Janda lebih hina daripada duda. Contohnya kayak segampang janda dan duda. Ini adalah dua status yang sebenarnya kalau kita pisahkan dari itu ya, dari apa namanya? Dari konteks itu tuh adalah dua, misal setara nih. Janda itu perempuan yang cerai, mau cerai, mau ditinggal nikah. Duda pun sama, ada atau tidak adanya anak gitu. Bukan ditinggal nikah, ditinggal mati dong. Iya bisa juga. Ditinggal nikah, ditinggal mati, sorry. Tapi sama-sama cerai. Iya, cerai mati kayak cerai pisah kayak. Tapi kenapa di stigma masyarakat janda itu sangat negatif namanya, sangat, maksudnya kayak ketika kita ngomongin janda tuh orang udah kayak langsung mikirnya MILF, tapi apa segala macam, maksudnya seksualisasi terhadap janda tuh lebih tinggi. Padahal ya dia kayak duda aja. Kenapa kalau duda lu cewek-cewek pada oh my god dia duda gitu, tapi kalau janda orang-orang suka iya pokoknya kalau secara bahasa janda dalam vakum dan duda dalam vakum tuh lebih jelek kata janda gitu. Iya, kenapa? Ya itu alasannya. Jadi bahkan sebelum ada berarti mereka nggak ngeluapin aja udah ada stigma itu. Jadi alasan kenapa kalian berpikiran kalau nafsu yang besar hanya dipunyai laki-laki ya karena stigma kalian sendiri yang mengarah kepada perempuan. Sebenarnya kalau mau fair-fairan ini sumpah deh, lu tuh ini kalau lu cowok masih berpikiran kayak gini ya, lu mesti ibaratnya unlearn ini gitu. Kayak ini tuh bukan fakta soalnya. Faktanya tuh cewek juga nafsuan. Itu walaupun lu nggak bisa ngalamin ya, kayak dalam pengalaman hidup lu. Iya, pengalaman hidupnya kan kayak misalnya kayak apa nih, teman-teman gue cowok pada nafsuan, cewek-cewek pada jaim gitu kan. Kan jadi pengalaman pribadi dia nggak menunjukkan itu. Tapi faktanya itu justru cewek juga sama. Cewek tuh ada fase awakeningnya bro. Ini gini, masalah gini. Nggak apa, lagian juga cewek itu kan hormonalnya kayak misalnya gue hormonal men. Itu yang main hormonal. Bener, itu kalau cewek lagi ovulasi tuh itu lagi tinggi. Iya. Karena kan ada dorongan biologis untuk dibuai apa reproduksi. Reproduksi. Ya itu. Kalau cewek itu mainnya ada hormon, makanya kita bisa lebih nge-surprise, misalnya lebih menekan karena ya kita tiap bulan we're dealing with that man. We're dealing with that every freaking month gitu ya, itu alasannya. Oke lah, mungkin itu ya udah azan lagi guys. Jadi itu aja dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.